Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Roman 90-an. Kali ini kita akan mereview mainan jadul teman-teman. Ini namanya Yoyo teman-teman. Ini mainan ini lahir di tahun 80-an sampai tahun 90-an. Mungkin anak hari ini tidak mengenal benda ini. Ini Yoyo terbuat dari kayu teman-teman. Mainan ini muncul sebelum ada Android. Teknologi masih sangat sederhana sekali teman-teman, di mana semuanya masih manual. Salah satunya juga ini teman-teman. Jadi kekreativitasan anak zaman dulu itu muncul karena keterbatasan teknologi seperti hari ini. Jadi menurut saya lebih asik aja teman-teman. Di sini kita akan mencoba memainkannya. Apakah saya masih bisa menggunakan mainan ini? Sebelum kita memainkannya, saya mau sedikit cerita teman-teman. Jadi zaman dulu itu anak-anak itu bermain itu ada musimnya. Jadi misalnya hari ini musim yoyo, nanti bulan depan atau bulan berikutnya itu musim karet, musim kelereng. Jadi itu serentak teman-teman. Di semua kampung tuh seperti itu. Bahkan di semua daerah seperti itu. Sebuah permainan itu punya musim. Musim layangan, musim memancing, musim sepak bola. Nah, itu ada musimnya. Jadi itu sangat asik sekali teman-teman. Ngomong-ngomong tentang yoyo, saya mau bertanya di umur berapa kalian bisa memainkan yoyo ini teman-teman? Waktu itu kalau saya sendiri, jujur aja saya sangat kesulitan memainkan benda ini. Bolak-balik itu digulung, lepas, ditarik lagi itu nggak bisa. Tapi waktu itu kita karena keterbatasan mainan dan menurut kita itu asik, ya terus aja kita mainin karena asik aja gitu. Jadi ada sebuah kebanggaan ketika kita sudah bisa menggunakan sebuah mainan tersebut. Karena begini, zaman dulu itu kita harus belajar dulu untuk melakukan sebuah permainan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung bisa main gitu teman-teman. Jadi ada proses, misalnya kayak enggrang, itu kita kan nggak langsung bisa. Itu sering seperti enggrang yang bambu itu kita naik, kita berjalan di atas kedua kaki enggrang itu, dan itu jatuh bolak-balik gitu di enggrang itu. Karena di situ kita memang diharuskan belajar adaptasi dengan mainan manual seperti itu. Jadi salah satu keuntungannya adalah ia bisa mengasah ketangkasan anak pada waktu itu teman-teman, di tahun 80-an 90-an. Jadi fisik kita waktu itu ikut terbentuk lewat sebuah permainan ketika kita sedang bermain bersama teman-teman. Jadi habis ini kita akan mencoba memainkan yoyo ini. Apakah saya masih bisa? Oke teman-teman, kita mulai aja untuk permainannya. Di sini kita gulung ya talinya ini, kita gulung ke kayu ini, dan ini untuk penahan tali atau pengendali di sini. Kita masukkan ke jari, mau jari yang mana, kelingking tengah juga bisa, yang penting cukup. Nah, sekarang kita gulung teman-teman. Kita gulung sampai habis, lalu kita masukkan jari kita. Ya, oke. Kita lepas dan kita tarik kembali teman-teman. Kita pantulkan. Nah, kan gagal. Saya emang bebel teman-teman kalau main yoyo ini. Nah, kita coba lagi nih. Kita coba yang kedua kali. Nah, berhasil teman-teman. Nah, gagal lagi. Nah, itu tadi. Kacau teman-teman. Ternyata emang mulai dulu saya bebel untuk bermain yoyo ini. Jadi mohon maaf teman-teman, saya gagal untuk memainkan yoyo ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya udah berusaha ya. Oke teman-teman, itu tadi permainan yoyo
Saya mencoba memainkannya, ternyata ya skill saya emang segitu itu. Saya kurang ahli di bidang yoyo teman-teman. Kalau di bidang lainnya mungkin adalah dikit-dikit, seperti saya suka itu enggrang teman-teman. Jadi enggrang itu yang terbuat dari bambu. Saya dulu itu suka balapan sama teman-teman menggunakan enggrang itu. Ya resikonya kaki itu lecet-lecet karena kaki kita itu kan menjepit bambu yang kita pegang, kemudian yang bentuk L-nya itu kita berdiri di situ. Jadi untuk biar nggak lepas dari enggrang itu kita harus menjepit ujung jari jempol sama jari kelingking kita itu, kaki tengah itu. Jadi ya resikonya lecet teman-teman, tapi gak dirasa karena sebuah permainan zaman dulu itu memang asik sekali. Kemudian ada lagi teman-teman, mainan seperti tembakan yang terbuat dari bambu yang diisi itu kembangnya jambu atau kertas yang direndam oleh air. Itu juga saya dulu pernah membuat itu. Mungkin di video berikutnya saya akan membuat mainan seperti itu. Nanti kita akan mencobanya mencari bambunya dulu, tapi zaman sekarang ini sulit teman-teman mencari bahannya atau gimana nantilah. Pokoknya kita konsepnya tentang jadul, kita akan berusaha mereview benda-benda jadul atau membuatnya. Oke teman-teman, mungkin video saya sampai di sini dulu. Mohon maaf ngomongnya belepotan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.